Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dan kebun dimanapun berada se-Nusantara. Syukur alhamdulillah kita bisa silaturahim di channel YouTube Mr. US, dan mudah-mudahan para sahabat berikan kesabaran, ketabahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Para sobat dan sahabat dimanapun berada, senantiasa saya berbagi kepada para sahabat yang mudah-mudahan sedikit banyaknya aktivitas ini bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk kita sendiri, mungkin bisa bermanfaat untuk anak dan cucu keturunan kita setelah kita tiada. Karena saya berpikir bahwa hidup itu sementara, ya, dan kita bersahabat dengan alam, memanfaatkan alam, karena untuk kelangsungan hidup hajat manusia. Alam ini tidak akan mungkin bertambah dan memperbesar, tapi perkembangan manusia semakin lama semakin bertambah, ya, dan lahan pertanian sedikit demi sedikit itu akan tergerus oleh lajunya teknologi yang sudah tidak pandang bulu lagi, baik lahan produktif, ya, yang pengairan teknis, ataupun lahan pada hujan, bahkan lahan-lahan yang menganggur. Nah, ini perlu kita pikirkan untuk masa yang akan datang. Kalau tidak kita, para sahabat tani dan para sahabat kebun, yang tidak memikirkan mau siapa lagi, kita sudah merasa miris dengan kemajuan teknologi yang tidak seimbang antara high teknologi dengan konvensional jauh, ya, karena high teknologi dikuasai oleh para petani, oleh investor. Nah, sedangkan kalau kita tidak ajarkan, kita tidak tanamkan kepada generasi yang akan datang, wah, bahaya. Bisa-bisa mereka beban biaya hidupnya terlampau mahal, karena mungkin, ya, para investor itu memanfaatkan, ya, peluang bisnis ini menjadi sumber industri, agrobisnis, ya. Nah, maka sedikit demi sedikit kita harus berpikir maju ke depan, ya. Jadi perjalanan hidup kita itu harus diisi hari-hari dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan, yang diberikan kepada seseorang, sehingga mereka bisa menularkan, tapi tentunya hal yang positif dan baik. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sama-sama belajar, ya, karena tidak ada manusia yang pintar bawaan dari lahir, ya, pasti semua butuh proses, ya, dan manusia itu nggak pernah tahu rencana kedepannya seperti apa dan apa, gitu kan, ya. Namun kalau kita sadari bahwa passion kita itu ada di mana, sehingga di dalam usaha apapun, baik bergerak di bidang pertanian, bergerak di wirausaha, ataupun di apapun, kalau kita sudah tahu karakter, passion kita, kemampuan kita,
kompetensi kita, skill kita, kita akan tidak lelah-lelah berpikir. Karena apa? Itulah merupakan bagian yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta yang banyak orang tidak paham dan tidak ngerti. Padahal mereka itu ahlinya bukan di situ, tapi dipaksakan. Ya, kenapa? Basic skillnya nggak ada, tapi dipaksakan di dunia kerja seperti itu. Akhirnya ngelantur, bukannya berhasil, gagal. Nah, maka disinilah kita harus tahu akan karakter seseorang, individualisme seseorang, ya, untuk menemukan passionnya. Biarkan mereka generasi-generasi muda itu mengenal dirinya sendiri, mengenal kepribadian sendiri, dan mengenal ilmunya, sehingga ilmunya itu bisa digunakan di kehidupannya kelak nanti. Nah, kita sebagai para orang tua harus membimbing, harus mensupport, harus mengontrol. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini, dunia itu ada di genggaman, ada di gadget. Anak kita yang tidak bisa kontrol selama 24 jam, dan terutama para orang tua ya yang sudah tertinggal dengan teknologi sekarang ya. Tuh. Tahun 4.0 sudah berlalu, kita menghadapi di 5.0 ya, yang dulunya orang luar negeri tidak bisa akses investasi bebas di kita ya, karena aturan dan peraturan yang membolehkan, sehingga berbondong-bondonglah ya. Kalau warga pribuminya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu, mungkin akan menjadi penonton, bahkan bisa-bisa kelaparan di lumbung padinya sendiri ya. Nah, maka di sini kita akan berpikir, para sahabat tani yang sudah menemukan, baru bergabung dengan channelnya Mr. US, silahkan subscribe. Dan saya ucapkan kepada para subscriber saya yang selalu support dan mendukung, saya juga senantiasa mendoakan kepada para sahabat selalu diberikan umur yang panjang, rezeki yang panjang, dan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita hari ini akan menanam kurma yang dari penyapihan ya. Ini kurma ajwa ya. Nah, ini nggak mungkin berkembang di media seperti ini. Nah, karena walaupun berkembang, akarnya ya paling juga melingkar-lingkar di media ini. Karena apa? Tidak ada rongga dia untuk melakukan pergerakan. Nah, ini kan belum terlihat mana jantan mana betina. Sebab kurma itu kan kalau tidak dibuah ya tetap aja tidak jadi buah gitu kan. Seperti halnya manusia, kalau tidak dibuah ya tidak memiliki keturunan ya para sahabat ya. Bahwa kita perlu pahami bahwa yang hebat, yang berjuang itu adalah sel yang bisa membuahi. Kita sudah terlahir kepada alam ini, maka kita juga harus bangun alam ini supaya kehidupan kita bertambah makmur ya. Oke, baik para sahabat tani ya, ini akan saya pindahkan, usianya mungkin udah 2 bulan ya. Ini ya, kita akan pindahkan ke tanah ya, karena kita belum bisa melihat bahwa yang ini yang jantan, yang ini betina. Nah, sebelum kita memindahkan ya, jadi kita amati dulu struktur tanah ya. Nah, tanah ini cukup padat dengan rerumputan ya, berarti tanah ini itu subur. Nah, ini saya siangi dulu nih ya, tuh rumput-rumputnya ya. Dan ingat, harus gerak cepat, karena tanah yang dikupas kena paparan sinar matahari, besok lusa juga tumbuh rumput. Maka segeralah manfaatkan ya, jangan kita membuang waktu terlalu banyak ya.
karena nggak ada orang yang mengamati pertumbuhan rumput sekian detiknya sekian, sekian menitnya sekian. Itu yang masih belum dipikirkan oleh para sahabat selama ini, mungkin tidak ada mengamati gitu kan ya. Oke, baik para sahabat ya, ini setelah tanahnya disiangi digemburkan ya. Oke, kita menyiapkan ini media sementara ya para sahabat ya. Nah, karena kita nanti ada maintenance-nya gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan perkembangannya ya. Nah, kita akan keluarkan dulu ya, ini akan pindah tanamkan dari penyapi ini ya. Ini kan isinya sekam dan sekam bakar ya gitu kan ya, supaya tidak rusak akar-akarnya. Kita siram atau kita celupkan dulu. Nah, saya sudah menemukan sumber titik air dari tanah ini, karena level airnya sudah terlihat ya. Supaya apa? Tujuannya dia dengan sumber serapan ini dia akan tumbuh dengan pesat perakarannya. Nah, setelah airnya turun, kita putar-putar ya. Nah, baru kita buka ya, dibalik seperti ini tuh kan terlihat ya. Ini kan sudah waktunya berkembang ya, supaya akarnya menjalar ke kiri ke kanan ya. Ini bulat seperti ini ya. Nah, maka kita pindah tanamkan ya, yang sudah disiapkan medianya seperti ini ya. Hati-hati jangan sampai akarnya itu rusak ya, karena ini hal yang sangat penting yang harus kita pahami. Nah, ini cangkangnya masih nempel ya para sahabat, biarkan saja ya. Ini sebenarnya sudah kosong gitu kan ya. Nah, kemudian ya kita tutup dengan tanah yang gembur di sekelilingnya ya, karena kan dengan tujuan seperti ini supaya akar itu nanti merambat radius di 360 derajat gitu kan. Jadi perawatannya nanti kita akan tumpuk terus, timbun terus ya, supaya akar itu bergerak di tanah yang poros atau di tanah yang gembur, sehingga jadi tidak terhambat faktor perkembangan akarnya ya para sahabat ya. Oke. Nah, tentu ya kalau bertani itu ya harus sabar, tidak instan kita bekerja di proyek. Kita tidak seperti kerja di industri, target sekian harus tercapai gitu kan. Nah, kalau bertani itu ya jalani ya, lakukan perawatan ya, jangan ditungguin. Kalau ditungguin itu ya lama lah ya. Tapi kalau kita banyak kan pekerjaannya kan bertahap kan, tanpa terasa gitu kan ya, bahwa tanaman kita itu sudah siap dan dipanen dan laku dijual ya. Jadi seperti itu ya konsepnya. Saya segini luasnya saya kerjakan sendiri ya. Anda bisa lihat saya bikin kolam aja 13 kolam sendirian dilakukan ya. Jadi butuh waktu yang sangat panjang gitu kan ya. Ini ya tanpa peran serta bantuan orang lain, tapi continue, ada waktu kita luangkan, ya, sehingga kan perubahannya itu terlihat dan terkontrol ya oleh kita. Oh, ini harus perbaikan, oh ini harus dilakukan penanaman, oh ini harus dilakukan perawatan, pemupukan, penyiraman gitu kan ya. Jadi kita harus punya planning, rule perjalanan, alat kontrol buat tabel abnormality ya. Nah, itu yang jarang menjadi pengamatan para sahabat tani ya. Karena apa? Ya cara menanamnya walaupun organik ya masih konvensional ya. Jadi tidak menggunakan sistemasi controlling yang
benar-benar mudah diperiksa, diakses, dan itu kan ya. Jadi yang dipikirkannya itu hanya struktur tanah, kesuburan tanah, tapi proses yang membuat subur tanah, proses yang melakukan penggarapan perlahan, itu tidak terjadwal dan tidak terstruktur ya. Coba ubah paradigma para sahabat tani itu mulai dari sekarang, dari mulai penanaman, penggarapan lahan, penyemaian, penanaman, perawatan, pemupukan ya, sampai hasil panen itu kan ada kos biayanya ya. Kalau kita biaya operasional per harinya, dan kita ya tentunya harus maksimal sehingga hari-hari kerja kita itu terbayarkan pada saat panen ya para sahabat ya, gitu kan ya. Mudah-mudahan saya hanya bisa berbagi di media sosial ini ya, atau di YouTube ini, karena jangkauannya, jaringannya luas gitu kan. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan ya, dan mudah-mudahan para sahabat juga kalau sudah punya ilmu ya amalkanlah untuk membantu orang lain sehingga mereka bisa hidup layak, hidup cukup gitu kan, tidak tergantung sama orang lain. Orang yang hebat itu mandiri, tidak tergantung sama orang lain ya. Coba para sahabat berpikir, lepaskan manusia di lahan tandus ya. Kalau tidak berusaha mati kan ya, gitu kan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan para pendukung saya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.